Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Bapa kami, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami saat ini untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan membuka mata rohani kami, supaya kami mengerti firman Tuhan. Cara khusus ketika kami membahas satu pribadi yang tidak pernah senang dibukakan kedoknya, karena itu kami sungguh-sungguh merindukan tangan pengasihan Tuhan akan menyertai kami, menjagai kami dari serangan balik daripada si jahat ini. Tuhan jagailah harta benda kami, Tuhan jagai orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, dan biarlah kasih dan anugerah itu yang tetap boleh nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan bagi kita. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, sekalipun teknologi sudah begitu luar biasa majunya, tetapi persoalan tentang kepercayaan, tentang dunia kegelapan, tentang okultisme itu sampai hari ini masih terjadi. Masih banyak orang percaya kepada primbon, kepada zodiak, ramalan nasib, bahkan berbagai hal pekerjaan kegelapan lainnya. Walaupun sesungguhnya pendidikan sudah semakin maju, teknologi semakin maju, dan pengertian-pengertian orang sudah semakin maju sebenarnya, tetapi kita melihat orang-orang yang percaya terhadap kuasa kegelapan ini masih sangat banyak. Kalau kita memperhatikan di dalam konteks Ulangan pasal yang ke-18 yang menjadi nats firman Tuhan bagi kita hari ini, adalah merupakan peringatan keras dari seorang Musa bagi bangsa Israel agar mereka berhati-hati ketika memasuki tanah perjanjian yaitu Kanaan yang diberikan Tuhan sebagai warisan turun-temurun. Sebab bangsa lain yang menetap di sana telah melakukan kekejian di antara mereka. Mereka melakukan kekejian di mata Tuhan, yaitu praktek kegelapan. Di ayat yang ke-9 kita melihat itu. Itu sebabnya Tuhan menghalau mereka dari hadapannya. Peringatan ini ditujukan kepada mereka yang percaya akan Allah dalam konteks Musa dan juga kepada orang Kristen di zaman sekarang ini yang masih percaya akan pengaruh-pengaruh dari lingkungan-lingkungan kita tentang kuasa kegelapan ini. Sehingga firman Tuhan ini pun tetap diberikan dan masih relevan diberikan bagi kita pada masa ini. Alkitab sesungguhnya dengan jelas sudah melarang bahwa orang Kristen yang melakukan hal-hal kegelapan seperti itu adalah kekejian. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan bagi orang-orang percaya. Ironisnya, justru banyak orang Kristen mempercayai dan melakukan praktek-praktek kegelapan, melakukan praktek-praktek okultisme. Bahkan itu sudah menjadi tradisi yang turun-temurun. Seperti misalnya memendam kepala
B2 di depan rumah sebagai penangkal angin jahat, tradisi adat Batak yang begitu banyak menaruh kalung warna merah, warna putih, hitam ditaruh di tangan. Biasanya bayi itu jadi gelang kaki, gelang tangan, ditaruh di leher sebagai kalung, bahkan ditaruh di pinggang sebagai pertahanan. Bahkan hal-hal seperti itu, tradisi-tradisi seperti itu masih banyak kita temukan di kalangan orang-orang Kristen, khususnya di kalangan kita orang Kristen Batak. Bapak Ibu Saudaraku, istilah okultisme berasal dari bahasa Latin occultus yang mempunyai 4 arti, yaitu dibalik, tersembunyi, misterius, dan gelap. Setan selalu bekerja di balik hal tertentu secara tersembunyi dan misterius. Ini kadangkala sulit diterima dan dijelaskan oleh akal pikiran manusia, karena perbuatan-perbuatan ini sesungguhnya adalah perbuatan-perbuatan yang kadangkala itu tidak masuk akal. Tujuannya adalah untuk mengelabui mereka yang tidak berpengertian secara tepat, sehingga dengan mudah terkecoh dan berpikir bahwa aliran tersebut diperoleh dari Tuhan. Misalnya kalau di dalam budaya-budaya yang ada, misalnya contoh di dalam budaya Jawa itu ketika memandikan keris pusaka dengan air bunga 7 macam, kemudian ilmu santet untuk dimasukkan benda tajam ke dalam perut seseorang yang tidak disukai dan sebagainya, dan itu dilakukan. Dan semakin serius saat ini ketika setan mulai muncul dengan berbagai macam kedok, sehingga manusia memandangnya sebagai pemenuhan kebutuhan rohani yang tidak pernah dijumpai, seperti misalnya the New Age Movement, kemudian White Magic untuk penyembuhan dan lain-lain. Dan untuk meyakinkan mereka yang menganut isme tersebut, mereka bersedia melayani orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Padahal aliran ini berasal dari setan yang muncul dengan penampilan yang menarik. Itu adalah okultisme di zaman modern sekarang ini. Bagi orang beragama, harus kita pahami bahwa setan akan tampil secara religius. Misalnya ada dukun yang membawa Alkitab, ketika datang pasiennya dia mengobatinya itu dengan membacakan nats firman Tuhan, menggunakan doa yang biasanya dipakai oleh orang Kristen. Jika diperhatikan dengan cermat, di dalam Ulangan 18 ini dapat dijumpai ada begitu banyak sesungguhnya kekejian yang sampai saat ini masih dilakukan oleh banyak orang. Di dalam bagian ini kita melihat pertama Musa memperingati di dalam Ulangan 18 ayat 10 itu, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ini hal yang harus kita pikirkan, karena masih banyak orang mempersembahkan di saat ini, masih ada orang yang mempersembahkan anaknya untuk setan. Dan biasanya perhatikan, ketika ada orang yang sedang berguru, menuntut ilmu kebatinan atau ilmu kegelapan, kadang-kala kalau itu perhatikanlah, banyak sekali anak-anak mereka yang dikorbankan untuk itu. Ada yang anaknya harus jadi idiot, karena itu adalah tumbal yang diberikan. Ada anak laki-laki dari semua keluarga itu yang ditumbalkan sehingga mereka mati, dipersembahkan. Ada hal-hal yang lain sesungguhnya yang dikerjakan, dilakukan. Memang di dalam nats firman Tuhan ini adalah dipersembahkan sebagai kurban bakaran di dalam api. Tetapi di dalam praktek-praktek sesungguhnya banyak juga orang ketika membuat perjanjian dengan setan, mereka mempersembahkan anaknya, baik laki-laki atau perempuan, dipersembahkan mereka kepada setan itu. Nah, hal yang harus sungguh-sungguh kembali kita pahami adalah bahwa Yesus sesungguhnya sudah memberikan peringatan bahwa iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Maka setan sangat-sangat paham, sangat-sangat mengerti bagaimana caranya membohongi orang Kristen maupun orang yang tidak beragama. Kenapa? Karena iblis itu pernah tinggal bersama-sama dengan Tuhan.
Dia itu sangat ahli, dia pintar, dia sudah lama mengamati manusia. Itu sebabnya ketika ada orang yang kesurupan, kenapa dia bisa dengan mudah meniru nenek moyang kita, kakek nenek kita, namburu kita yang sudah meninggal. Suaranya persis sama, cara makannya seperti apa, persis sama, cara duduknya, cara bicaranya, persis semuanya. Kenapa? Karena dia sudah mengamati, maka dia meniru itu sehingga orang yang kurang pengertian, yang imannya tidak bertumbuh, maka dia akan mudah sekali ditipu, dibohongi oleh iblis ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang kedua kita lihat di sini ada hal-hal juga perihal misalnya tentang tenung, hipnotis, yaitu cara mempengaruhi seseorang dengan menggunakan tongkat atau bandul agar orang kehilangan kesadarannya dan bersedia melakukan segala perintah yang diberikan. Praktik ini sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan karena terjadi perampasan kepribadian di sana. Kemudian hal yang ketiga kita bisa lihat misalnya tentang ramalan. Itu tentang bagaimana mengetahui peristiwa yang akan terjadi, peruntungan bagi seseorang dengan membaca garis tangan atau horoskop. Setan telah masuk di dalam menyusup kepada astronomi, ilmu perbintangan, sehingga terciptalah astrologi yang berprinsip bahwa alam makro ini mempengaruhi alam mikro. Karena ditinjau dari sains, prinsip tersebut mengandung unsur kebenaran sebenarnya, yaitu pergerakan bulan mempengaruhi pasang surut air laut. Tetapi setan memakainya sebagai batu loncatan untuk membohongi manusia. Maka supaya kita hati-hati di dalam membaca astrologi, karena latar belakangnya walaupun itu adalah sains, tapi iblis memakai itu. Sehingga banyak orang dipengaruhi oleh astrologi, lamaran, atau ilmu perbintangan, astronomi. Nah, kemudian di dalam hal yang lain yang harus kita perhatikan di dalam bagian ini, misalnya contoh-contoh yang bisa kita temukan adalah tentang yoga misalnya. Di dalam yoga itu adalah aplikasi spiritisme, yaitu yoga yang mempunyai 4 tingkatan untuk mengatur aliran nafas, untuk mengatur aliran darah, untuk memadamkan api atau mencairkan es hanya dengan pandangan mata, untuk dapat keluar dari tubuh jasmani ke dunia roh. Jadi praktek yoga ini pun orang-orang Kristen sudah banyak melakukan ini. Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa setiap orang yang meminta pertolongan pada kuasa kegelapan pasti akan selalu ada tumbalnya. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-16, sering sekali diartikan dengan cara yang salah. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat ini digunakan sebagai alibi bahwa kalau pergi ke dukun untuk mengobati penyakit adalah tindakan orang yang cerdik. Tetapi mereka tidak membaca ayat 16a di dalam Matius pasal 10 itu yang berbicara tentang lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ayat ini sesungguhnya sedang berbicara jika kita menginjili harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena menginjili itu membutuhkan strategi dan pendekatan dengan situasi setempat. Jadi bukan kita cerdik supaya kita pergi ke dukun dan lain sebagainya. Bukan itu yang dibahas di dalamnya. Tetapi itu sering sekali dipakai sebagai nudge untuk membenarkan tindakan pergi ke dukun, melakukan praktek-praktek okultisme. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan orang menggunakan okultisme? Kalau kita perhatikan, ada orang yang melakukan itu adalah karena pengen kaya, meningkatkan status, naik pangkat, jabatan. Ada yang pergi ke dukun itu melakukan praktek okultisme itu adalah karena untuk mengamankan usahanya supaya berhasil, kemudian ingin masa depannya atau nasibnya baik, membaca masa depan, kemudian juga karena sudah sekian lama sakit, dia ingin sembuh, bahkan di beberapa daerah tertentu asal sakit sedikit, flu demam itu langsung pergi ke dukun untuk berpangir atau meminta obat. Itu dilakukan oleh banyak orang. Dan semua itu adalah karena salah di dalam memahami firman Tuhan, khususnya di dalam Matius pasal 10 ayat yang 16 itu, supaya cerdik itu dianggap sebagai kita pergi ke dukun itu sebagai salah satu hal yang
wajar untuk dilakukan orang-orang Kristen. Padahal itu adalah kesalahan yang sangat besar. Jadi mengapa orang pergi ke dukun itu adalah supaya cepat sembuh, supaya cepat kaya, untuk penglaris, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya ya. Sebagai satpam di rumah, karena jodoh belum dapat maka pergi ke dukun, bertanya kepada dukun, ahado hangalan. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu ataupun persoalan-persoalan itu, persoalan-persoalan yang kita hadapi akhirnya membawa orang ke dukun. Ada orang yang tidak punya anak sekian lama maka pergi ke dukun untuk meminta keturunan. Ada untuk membalas dendam, yaitu mengguna-guna atau santet, dan banyak hal yang dikerjakan orang demi untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, hal-hal yang lain kita melihat ada juga banyak orang melakukan demi jabatan. Orang pergi ke dukun misalnya untuk supaya dapat menjadi bupati, jadi pejabat, mempergunakan itu. Padahal sebenarnya kalau diperhatikan ada seorang yang dia menuliskan bahwa dia melakukan penelitian di Indonesia tentang ilmu gaib itu sejak tahun 91. Dia menemukan bahwa banyak wirausahawan, politikus, pejabat memanfaatkan makhluk halus seperti jin-jin untuk pencapaian yang mereka dapatkan. Tetapi hampir tak ada satupun pejabat tinggi negara Indonesia yang berhasil menaiki tangga kekuasaan tanpa bantuan dukun. Bahkan praktek perdukunan dalam wujud santet ikut mewarnai dan menjadi bagian daripada pertarungan kekuasaan. Itu hal yang terus-menerus dilakukan sampai dengan hari ini. Jadi praktek perdukunan itu tetap dilakukan oleh orang-orang yang mau menduduki jabatan tertentu di dalam negara ini. Itu dilakukan ya di Niels Bubat, seorang profesor antropologi di Universitas Aarhus Denmark, itu melakukan penelitian. Sehingga dengan jelas itu menunjukkan bahwa itulah kenyataan yang terjadi di dalam dunia perpolitikan, di dalam kekuasaan. Masih banyak orang yang melakukan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan nanti lebih dalam lagi, pintu masuk pencemaran rohani yang dilakukan itu kadangkala ketika seorang bayi di dalam kandungan, mereka ibunya sudah mempersembahkannya kepada setan dengan cara apa? Meminum minuman makanan yang berasal dari dukun untuk menjaga. Padahal sebenarnya itu adalah sebagai jendela atau pintu masuk kepada pencemaran rohani, sehingga anak itu dan kita yang melakukan itu akhirnya terikat kepada kuasa kegelapan itu. Jadi saat anak lahir, pemberian nama dengan mandi air yang sudah dimantra itu masih banyak dilakukan oleh orang-orang tertentu. Bahkan ketika masih kecil diobati dukun. Kemudian ketika anak mulai besar dengan menggantungkan, tadi saya sudah sebutkan, jimat-jimat di leher atau di pergelangan tangan supaya selamat. Padahal logikanya kan mana mungkin benang benalu itu bisa menjaga badan kita. Yang ada di situ sebenarnya iblis yang berkuasa di situ. Harusnya Tuhan yang menjaga kita dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Tapi masih banyak orang mempercayakan dirinya terhadap kuasa kegelapan seperti itu. Dan ingat bahwa benda-benda itu adalah semacam perjanjian atau ikatan dengan setan. Banyak hal dilakukan. Jadi saat anak akan sekolah pun, mulai sekolah dibawa ke dukun. Saat dewasa untuk mencari jodoh, mencari pekerjaan, pergi ke dukun. Saat berumah tangga, melakukan upacara-upacara ritual dan lain sebagainya. Memasuki rumah pun ada acara ritualnya, membangun rumah pun ada acara ritualnya. Di dalam perjuangan untuk mendapatkan jabatan, usaha, agar atasan berbelas kasihan kepadanya, itu banyak orang melakukan praktek-praktek seperti itu. Bahkan saat meninggal pun ada yang menaruh garam di dalam peti mati dan lain sebagainya. Itu banyak praktek-praktek yang seperti itu kita lihat, praktek-praktek okultisme. Bahkan ketika orang meninggal itu memberikan sesajen untuk meminta sesuatu kepada roh yang sudah mati, memberi makan keluarga orang tua yang sudah mati. Artinya dari lahir sampai dengan mati, hidup banyak orang, termasuk orang Kristen, Batak, yang masih melakukan praktik itu dari lahirnya sampai matinya. Sejak dalam kandungan sampai matinya pun tetap melakukan praktek-praktek kegelapan, praktek-praktek okultisme itu. Kalau kita memperhatikan gejala-gejala adanya hubungan dengan kekuasaan gelap itu, biasanya adalah malas ke gereja. Ketika mendengarkan firman Tuhan, mengantuk, bahkan tertidur.
Ini sering kita dapati, malas baca Alkitab karena firman Tuhan mengganggu roh-roh jahat, keras kepala, menjadi orang yang ragu-ragu, gampang emosi atau emosi yang tidak terkendalikan, gelisah, tidak tenang, takut, berpikir negatif selalu, berperilaku seks menyimpang, ada perselingkuhan. Itu biasanya adalah ada hubungan dengan kekuasaan gelap. Tidak semua memang, tapi biasanya seperti itu. Maka firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel itu mengingatkan kita kembali supaya kita jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena praktek-praktek yang tadi saya sebutkan itu masih akrab dengan orang-orang Kristen. Supaya kita berhenti. Karena Tuhan sangat benci dengan hal yang seperti itu. Tuhan tidak suka atau Tuhan benci dengan orang-orang yang masih hidup dengan kegelapan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, iblis dengan berbagai cara akan berusaha menunjukkan bahwa dialah yang ahli, yang ulung, bahkan berani menantang manusia karena merasa berkekuatan lebih besar. Memang manusia lemah, tetapi ingat ada Yesus yang lebih besar. Sesungguhnya roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh apapun di dalam dunia ini. Itu maksud saya adalah kita mampu mengalahkan kuasa kegelapan. Kita tidak perlu takut dengan itu. Kalaupun kita misalnya ada penyakit, dokter tidak bisa menyembuhkan. Ya mungkin itu caranya kita supaya pergi meninggalkan dunia ini. Karena tidak mungkin kita terus hidup di dalam dunia ini. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka tidak akan ada orang yang mungkin bisa menyantet kita. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, tidak mungkin ada orang bisa mencelakai kita. Perhatikan orang-orang ketika orang Belanda datang ke Indonesia di zaman dulu. Kenapa satu pun mereka tidak ada yang berhasil disantet oleh orang-orang Indonesia? Karena bersama-sama dengan mereka ada para misionaris. Kapal mereka itu didoakan oleh para hamba-hamba Tuhan ketika akan datang ke Indonesia. Sehingga pada umumnya mereka itu tidak ada satupun yang kena dengan santet, dengan hal-hal yang lain, praktek-praktek kegelapan yang dilakukan. Itu menunjukkan apa? Bahwa kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Dia mampu membentengi kita. Malaikat Tuhan itu membentengi kita dari kuasa kegelapan. Ingat, iblis tidak pernah memberikan sesuatu dengan gratis. Dia akan selalu meminta imbalan, yaitu apa? Nyawa. Jadi baiklah kita di masa sekarang ini bijak untuk berpikir. Jangan hidup di dalam kegelapan, tapi hiduplah di dalam terang kasih Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kasih-Mu bagi kami saat ini. Kami sudah mulai mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami bahwa hidup di zaman ini masih banyak orang melakukan praktik okultisme. Bahkan kami pun kadangkala digoda untuk melakukan itu. Tetapi kami tahu bahwa itulah kekejian bagi Tuhan. Tuhan benci dengan segala perbuatan itu. Jikalau di antara kami yang mendengarkan firman-Mu saat ini masih terikat dengan kuasa kegelapan, dalam nama Yesus kami putuskan, kami patahkan itu. Terima kasih Bapa. Dimuliakanlah Engkau dalam seluruh kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Kami sungguh berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.